Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama channel saya, Wak Bocan. Channel yang membahas tentang pertanian dan peternakan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Udah pada sukses belum ternaknya? Semoga teman-teman bisa sukses dalam berternak maupun dalam bertani ya. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang manfaat garam untuk ternak ikan lele ya teman-teman. Mungkin bagi para pemula yang belum tahu, di sini saya akan share dan berbagi tentang manfaat garam untuk ikan lele ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Yuk ikuti saya. Nah teman-teman, ini teman-teman, saya selalu mempunyai stok ini nih, garam kasar atau garam krosok ya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, kira kalau teman-teman belum tahu nih. Tuh, seperti ini teman-teman. Jadi dia ini agak kasar ya. Nah, saya biasanya menggunakan garam ini untuk ternak ikan lele ya teman-teman. Saya selalu sediakan stoknya teman-teman. Kalau kita punya ternak lele, kita harus sediain stok garam krosok atau garam kasar ya teman-teman, karena manfaatnya cukup banyak sekali teman-teman. Dan saya di sini akan membahas manfaat garam krosok atau garam kasar untuk para peternak lele ya teman-teman. Mungkin bagi para pemula yang belum tahu atau yang sudah tahu pun nggak apa-apa sih, kita saling berbagi ilmu aja ya teman-teman, berbagi pengalaman ya intinya. Dan kemarin pun ada yang nanya di saya di kolom komentar channel saya, itu garam fungsinya untuk apa mas? Di sini saya akan coba menjawabnya teman-teman, untuk fungsi manfaatnya teman-teman ya. Manfaat garam kasar untuk ternak ikan lele ya teman-teman. Yuk kita simak. Nah, untuk manfaat yang pertama ya teman-teman, menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, patogen ya teman-teman, atau parasit, jamur. Dan biasanya kita lakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya itu dilakukan biasanya sebelum tebar benih ya teman-teman. Nah, kemarin itu saya sebelum tebar benih menaburkan garam dulu ya teman-teman. Fungsinya itu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya ya, seperti patogen, parasit, jamur yang tumbuh di kolam terpal kita ya teman-teman. Itu untuk manfaat yang pertama ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk manfaat garam yang kedua, manfaatnya untuk menstabilkan pH air ya teman-teman. Biasanya dilakukan setelah turun hujan teman-teman. Jadi untuk menstabilkan pH air biasanya garam itu ditaburkan setelah turun hujan. Karena apa? Karena setelah turun hujan biasanya air kolam kita itu biasanya terkena air hujan dan pH-nya menurun ya teman-teman, tidak stabil. Jadi untuk menstabilkannya kembali, maka ditaburkanlah garam kerasak ya teman-teman. Itu untuk manfaat kedua, itu untuk menstabilkan pH air. Masih manfaat ini garam kerasak yang ketiga, manfaatnya itu menjaga ikan agar tidak stres ya teman-teman. Dan biasanya dilakukan penaburannya itu pada saat pemindahan ikan lele teman-teman, atau pada saat penyortiran ya. Jadi pada saat penyortiran kan ikan dipindahkan dari satu kolam ke kolam yang lainnya teman-teman. Nah, dia akan mendapatkan suasana yang baru teman-teman. Jadi untuk mencegah stres pada pemindahan ikan dari kolam ke kolam, maka dilakukanlah penaburan garam ya teman-teman. Itu untuk manfaat yang ketiga, itu menjaga agar ikan tidak stres pada saat pemindahan. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke manfaat garam yang keempat ya teman-teman.
Untuk manfaat garam yang keempat yaitu mengikat nitrit. Jadi nitrit itu semacam zat berbahaya teman-teman. Nih, karena teman-teman nitrit pada air kolam dapat terserap ke sistem peredaran darah ikan teman-teman, sehingga mengurangi kemampuan ikan untuk mengikat oksigen. Akibatnya ikan kekurangan oksigen dan bisa menimbulkan kematian ya teman-teman. Jadi untuk manfaat yang keempat itu untuk mengikat nitrit ya, nitrit itu semacam zat yang berbahaya. Biasanya sih kalau si ikannya tidak bisa menguap oksigen, itu darahnya akan berubah menjadi coklat ya teman-teman, tidak merah si darah ikan itu teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk manfaat yang keempat. Oke, sekarang lanjut ke manfaat yang terakhir, yang kelima ya teman-teman. Untuk manfaat yang kelima itu menjaga keseimbangan cairan pada tubuh ikan ya teman-teman, atau bisa disebut juga osmoregulasi ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, di kolam air tawar yang minim garam, jadi secara alami larutan garam akan banyak keluar dari tubuh ikan ya teman-teman. Nah, hal ini dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit teman-teman. Jadi manfaat penggaraman pada kolam yaitu untuk menyeimbangkan antara air kolam dan tubuh ikan ya teman-teman, agar air kolam dan tubuh ikan itu garamnya seimbang ya teman-teman. Jadi kesehatan ikan pun akan terjaga ya teman-teman. Jadi untuk manfaat yang kelima itu menjaga keseimbangan cairan tubuh ikan. Nah teman-teman, tadi saya udah sharing 5 manfaat garam bagi ternak ikan lele ya teman-teman. Jadi kelima manfaat garam itu bisa maksimal jika waktu pemberiannya tepat, terus takarannya juga tepat ya teman-teman. Jadi kalau kita salah dalam melakukan penggaraman atau jumlah garamnya terlalu banyak, itu mungkin manfaatnya juga tidak maksimal teman-teman. Bisa jadi racun juga teman-teman ke kolam lele kita teman-teman. Biasanya sih saya kalau melakukan penaburan garam itu untuk yang kolam baru ya teman-teman. Untuk yang kolam baru saya itu per 1 meter kubiknya 250 gram kalau saya teman-teman. 200 sampai 250 gram per meter kubiknya teman-teman. Nah untuk kolam yang habis kena air hujan atau kalau kolam yang udah lama lah, saya itu biasanya menggunakan hanya 100 gram aja per meter kubiknya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih paham atau ada yang lebih paham, ada yang lebih ini, beda juga, nggak apa-apa mas saya. Mungkin saya cuma berbagi pengalaman saja. Karena walaupun garam banyak manfaatnya, kalau kita salah dalam penggunaannya atau tidak tepat dalam melakukan penebarannya akan berdampak negatif juga teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya cuma meng-share 5 manfaat garam. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu untuk manfaat garam yang lainnya, bisa ini aja di kolom komentar ya teman-teman, ditambahkan di kolom komentar. Mungkin teman-teman senior yang lebih tahu manfaat garam yang lebih banyaknya lagi teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.